Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, dan santri online dimanapun Anda berada, alhamdulillah ini pertemuan kita yang ke-12 ya Mas ya. 12 kita akan membahas tentang ma'rifah, tentang epistemologi ya. Pembahasannya cukup panjang, ada ada 4 halaman, ada kemungkinan ini 2 pertemuan ya. Jadi paling tidak hari ini kita bisa membahas tentang apa yang berbeda antara Aristotle dan Plato dalam hal teori pengetahuan. Kemudian kita akan membahas pendapat Al-Farabi tentang titik temu antara epistemologi Plato dan epistemologi Aristotle. Sebelum kita mengkajinya, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pengarang kitab ini, yaitu Kiai Abi Nasr Al-Farabi. Ada teman saya itu Kiai Plato kayak gitu, Kiai Plato sama Kiai Aristotle. Juga untuk guru kita semua pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, dosen-dosen kita, para pengarang buku dan kitab yang kita baca. Semoga ilmu kita manfaat, amin. Kehidupan kita dimudahkan oleh Allah dan senantiasa dalam keberkahan dan kebahagiaan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya Mas Dayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafanallahu bi ulumihi wa madana bi asfarihi amin. Amin ya rabbal alamin. Ashiron mas'alatul ma'rifah. Mas'alatul mathali inda Aflatun wa mauqifu Aristo minha wa min dzalika aidan inna Aristoteles qad awrada fi kitabin al-burhan syakkan annal ladzi yatlubu ilman ma la yakhlu min ahadil wajhaini fa innahu imma ayatluba ma yajhaluhu aw ma ya'lamuhu fa in kana yatlubu ma yajhaluhu fa kaifa yukinu fi ta'allumihi innahu huwal ladzi kana yatlubuhu wa in kana yatlubu ma ya'lamuhu fa talabahu ilman taniyan fadlun la yahtaju ilaihi. Udah cukup. La yuhtaju ilaihi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika aidon, dan dari hal yang dianggap berbeda ya juga antara Plato dan Aristotle. Inna Aristoteles, bahwasanya Aristotle qad auroda, telah menghadirkan fi kitabil burhan, di buku burhan. Burhan itu artinya demonstratif. Buku burhan itu posterior analitik, karya Aristotle ya. Ini terkait dengan logika ya. Logika Aristotle yang terkait dengan silogisme itu di bahasa Inggris disebut dengan buku posterior analitik, sementara di bahasa Arab disebut kitab Al-Burhan. Apa yang dihadirkan? Syakkan ya. Dia menghadirkan syakkan, keraguan, annalladzi yatlubu ilman ma, bahwa orang yang mencari ilmu suatu ilmu ya, la yahlu min ahadil wajhain, orang tersebut tidak kosong dari 2 kemungkinan ya. Fa innahu, orang tersebut
imma ayyatluba ma yajhaluhu. Mungkin dia mencari sesuatu yang dia tidak ketahui. Ketika kita mencari ilmu, itu ada dua kemungkinan. Pertama, yang kita mencari sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya. Wa imma ma ya'lamuhu, atau kita mencari sesuatu yang sudah kita ketahui. Ya. Fa in kana yatlubu ma yajhaluhu. Apabila orang itu mencari sesuatu yang tidak diketahuinya, fa kaifa yukinu fi ta'allumihi, maka bagaimana dia yakin fi ta'allumihi dalam pembelajarannya itu, annahu bahwa orang tersebut huwal annahuma, bahwa sesuatu itu huwallazi yatlubuhu, itu adalah sesuatu yang dicarinya. Kalau dia mencari sesuatu, dia mencari ilmu, yang dicari adalah sesuatu yang tidak diketahui. Ketika dia mempelajari sesuatu dan itu belum diketahui, gimana dia yakin bahwa itu yang dicari? Ini pendapat yang syak, skeptis. Kedua, wa in kana yatlubu ma ya'lamuhu, apabila seorang itu mencari sesuatu yang diketahuinya, fatolabuhu, maka pencarian dia tentang sesuatu itu ilman thaniyan, ya, merupakan ilmu kedua, ya. Fatolabu itu fadlun, ya, ini khobarnya. Fadlun la yuhtaju ilaihi, tambahan yang tidak diperlukan. Kalau dia mencari sesuatu yang sudah diketahui, maka pencariannya itu adalah sesuatu yang sia-sia, maksudnya gitu. Ini maksudnya, ini pendapatnya orang skeptis. Di dalam epistemolog ini kita membahas soal teori pengetahuan. Sebagian para epistemolog itu kan menafikan adanya pengetahuan. Orang-orang sofis itu kan ada yang menyatakan bahwa mengetahui itu mustahil. Nah ini nih, sebenarnya ini bukan pendapatnya Aristotle, tapi pendapatnya kaum skeptis di kalangan sofis. Sofis itu orang yang tidak mempercayai kebenaran. Mungkinkah kita mengetahui? Gitu. Kita mencari ilmu itu apa sih yang kita cari? Gitu. Nah bagi orang-orang yang skeptis itu mengatakan ada dua kemungkinan kalau kita mencari ilmu, mencari sesuatu. Yang kita cari adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Ya. Kalau yang kita cari adalah sesuatu yang belum kita ketahui, misalnya apa yang belum kita ketahui apa Mas? Misalnya Mas? Akhirat. Oke. Wah. Ya, bagus. Besok khotib misalnya. Ya. Iya. Kita nggak tahu itu, ya kan? Tidak tahu whether it is exist or not, ya kan? Apakah akhirat itu ada? Apakah setelah mati itu kita benar-benar akan ada ditanyain man robuka, atau itu semua itu mitos? Kan kita nggak tahu, ya kan? Karena kenyataannya belum ada orang yang mati kemudian hidup lagi nanya, oh bener loh, gue ditanyain rokib atlet, kan nggak ada itu kan? Mati aja gitu kan? Nah, intinya kita nggak tahu pasti. Nah, ketika kita mempelajari di eskatologi, kan ada ya buku eskatologi itu buku tentang akhirat. Ada itu dosennya Mas Faik itu menulis soal eskatologi kan. bukan di Paramadina, tapi di kampus yang sekarang di STFI itu ada yang nulis tentang eskatologi. Ketika kita mempelajari itu, apakah kita yakin bahwa yang dikatakan itu sebagaimana yang kita cari? Nah, kita nggak tahu. Bener nggak? Apakah orang ngomong, oh iya nanti ada rokib atid, ada melalui sirotol mustaqim gitu kan, dan seterusnya. Ada surga dan neraka. Apakah betul? Karena kita nggak tahu. Sebaliknya, kalau kita mencari pengetahuan tentang sesuatu yang sudah kita ketahui, apa misalnya? Kita sudah mengetahui bahwa air itu zat cair, ya kan? Maka kita mencari ilmu yang sia-sia. Jadi mencari ilmu dengan kata lain, menurut orang-orang skeptis itu adalah tindakan yang sia-sia. Karena ketika kita mencari sesuatu yang sudah kita ketahui berarti itu hal yang sia-sia. Mencari ilmu adalah sesuatu yang nggak mungkin, ya. Kalau kita mencari sesuatu yang tidak kita ketahui itu berarti kita tidak akan mengetahui apapun karena orang kita nggak yakin, tadinya nggak tahu. Kalau kita mencari sesuatu yang sudah kita ketahui itu adalah tindakan yang sia-sia. Ini belum titik ini ya.
Belum ini. Bukan pendapat Aristotle. Itu pendapatnya orang-orang skeptis. Orang skeptis itu bagian dari orang-orang sofis itu. Lanjut, Mas. Tumma ahdatha al-kalama fi dzalika ila an qala innal ladzi yatlubu ilma syai'in minal asya'i innama yatlubu fi syai'in akhar ma qad wujida fi nafsihi ala tahsili. Oke, lanjut. Mitla annal musawati wa ghairil musawati. Innal musawata dong. Oh. Innal musawata wa ghairil musawati. Innal musawata wa ghairil musawati mawjudatani fin nafsi. Walladhi yatlubu al-khasyata hal hiya musawiyatun aw ghairu musawiyatin. Innama yatlubu ma laha minha ala tahsili. Fa idza wujida ahaduhuma faka'annahu yadhkuru ma kana mawjudan fi nafsihi. Tsumma in kanat musawiyatan fabil musawati wa in kanat ghairu musawiyatin fabi ghairil musawati. Oke, good. Ya. Tadi pendapat awal, sebenarnya bukan pendapat awal, catatan awal terkait orang-orang yang menafikan pengetahuan, ya. Tuma'ah dasal kalam. Kemudian Kiai Aristotle memperbarui pernyataannya. Fidalika terkait dengan ma'rifah tadi ya, terkait ilm ya, terkait dengan ilmu. Ila angkola sampai dia mengatakan innalladzi, bahwasanya orang yang yatlubul ilma syai'in minal asya, orang yang mencari pengetahuan tentang sesuatu, innama yatlubu fi syai'in akhar, dia mencari sesuatu itu pada sesuatu yang lain, dia mencari pada sesuatu yang lain, maqad wujida fi nafsihi, sesuatu yang telah ada di dirinya, alat tahsil, yang telah dicapai di dirinya, ya. Orang yang mencari pengetahuan tentang sesuatu itu dia mencari sesuatu yang lain, yang sesuatu yang lain itu sudah ada di dirinya, ya. Orang misalnya begini, ini ada contohnya ya, tapi contohnya kurang asik sebenarnya. Mitlu innal musawah wa ghairul musawah mawjudatani fin nafsi. Contohnya persamaan dan non persamaan, perbedaan ya. Ghairul musawah kita artikan perbedaan ya. Persamaan dan perbedaan itu sudah ada di dalam diri kita. Walladhi yatlubul khoshbah, orang yang mencari kayu ya. Hal hiya musawiyatun aw ghairu musawiyatin, apakah kayu itu sama atau berbeda? Innama yatlubu, sesungguhnya orang itu mencari malaha, sesuatu yang mirip kayu itu, minha, dari kayu itu, alat tahsil yang sudah ada di dirinya. Faida wujida ahaduhuma, apabila ditemukan salah satu dari sama atau tidak sama, faka'annahu, maka seolah-olah orang itu yadhkuru, mengingat makana, sesuatu yang ada, maujudan ada, fi nafsi, di dirinya. Tsumma ingkanat musawiyatan fabil musawah, apabila kayu itu sama, maka dia menemukan di dirinya sesuatu yang sama dengan yang dia lihat. Wa in kanat ghairu musawiyatin fa bi ghairil musawah. Apabila kayu yang ditemukan itu tidak sama, maka yang ada di dirinya adalah sesuatu yang tidak sama. Maksudnya begini. Kita ketika mengetahui sesuatu, ini menurut Aristotle, itu sebenarnya kita mengetahui sesuatu itu berdasarkan pengetahuan lama kita yang sudah ada di diri kita. Contohnya dalam hal ini kayu. Ya. Kita mau mencari kayu. Biasanya nyari kayu apa, Mas? Misalnya contohnya, Mas. Kayu bakar, ya kan? Kayu bakar. Itu kan paling tidak misalnya pas nyari-nyari itu kan, oh ini kayu. Artinya udah ada pengetahuan di diri kita. Ini kayu, ini batu, gitu loh. Ya kan? Ketika oh ini kayu. Kemudian kayunya yang mau dicari apa? Kayu bakar, berarti yang kering kan? Itu kan berarti oh ini ternyata yang ditemukan basah, berarti tidak sama dengan yang ada di dirinya kan?
data tentang kayu basah dan kayu kering semacam itu. Artinya ketika kita mempelajari mengetahui sesuatu, itu ada sesuatu yang kita sudah ketahui dan kita mengingatnya. Kita hanya mengingatnya. Contohnya misalnya apa? Kalian makanan khas Pekalongan ada yang tahu? Megono. Megono, ya kan? Mas Dayat tahu Megono itu apa? Nggak tahu, ya kan? Tapi minimal ketika Mas nanti makan Megono itu kayak apa, Mas? Megono dari nangka yang masih Muda. Nangka muda. terus dipotong kecil-kecil, Potong kecil-kecil. terus pakai barutan kelapa. Parutan kelapa, kemudian dikasih bumbu, ya kan? Dicampur makanan. Warnanya apa, Mas? Coklat keabu-abuan, gitu kan? Nanti giliran Mas, kira-kira nih, ketika Mas Dayat ngerasain ya, itu kan sebenarnya kita berusaha untuk nyocokin pengalaman baru ini dan pengalaman lama kita, benar nggak? Oh ini bukan gudeg, kan gitu kan? Kalau gudeg pasti tahu kan? Ini kayak gudeg, tapi kok warnanya beda, gitu kan? Kok warnanya tadi abu-abu gitu kan? Abu-abu monyet itu kan ya? Ini kalau artinya kita berusaha untuk banding-bandingin gitu kan? Nah itu tadi, artinya kita ketika mempelajari sesuatu itu kita mempelajari sesuatu sekaligus kita mencocokkan pengetahuan, mencocokkan sesuatu itu dengan sesuatu yang sudah kita miliki. Ya, kayak misalnya Mas ketemu cowok, ketemu cewek, itu kan misalnya, kan Mas udah mulai ada bayangan nih, cewek cantik, cewek jelek kan udah ada gitu Mas, ya kan? Jutek, nggak jutek itu kan? Orangnya jutek, berarti udah ada nih di otak kita nih, jutek orangnya. Wah nggak bisa dimodusin nih, gitu. Artinya itu berarti udah punya pengalaman itu di gini ya. Gitu. Paham nggak maksud sini? Ya. Nah, artinya mengetahui itu mungkin. Di sini di awal tadi Aristotle menyatakan seolah-olah pengetahuan itu hal yang tidak mungkin karena kita tadi berusaha mengetahui hal yang belum diketahui atau berusaha mengetahui hal yang sudah diketahui dan itu hal yang tapi ini ternyata enggak kok. Di kehidupan sehari-hari yang kita lakukan seperti yang dikatakan Aristotle yang ini kan, bahwa kita mengetahui sesuatu dengan membandingkan sesuatu yang lain. Nah, tadi semakin banyak data kita, maka ya semakin lengkap nanti pengetahuan kita itu. Karena kita membandinginnya semakin banyak. Contohnya misalnya gini. Yang suka sastra siapa? Mas Dayat juga kan sastra juga kan? Suka kan ya? Ya. Itu kritik sastra itu akan mendalam bagi orang yang pengetahuan tentang sastranya banyak. Ya kan? Baca puisinya banyak, maka dia apresiasinya akan jauh lebih panjang itu. Sama dengan orang-orang belajar filsafat juga sama. Kalau kalian bacanya banyak, itu maka kalian akan nguliknya itu jauh lebih banyak karena tadi kita hal yang baru kita bandingkan dengan yang udah ada di kita. Gitu kan. Gitu. Oke. Lanjut, Mas. Wa Aflatun bayyana fi kitabihi al-ma'ruf fadan inna ta'alluma tadakkuru wa ata ala dzalika al-hujjaja yahkiha an Saqratin fi masa'alatihi wa mujawabatihi fi amril wal musawati. Wa innal musawati musawata ya. Wa innal musawata hiya allati takunu fin nafsi wa innal musawa mithlul khosbati aw ghairiha mimma takunu musawiyatan li ghairiha. Mata ahassa bihal insan tadakkurul musawat allati kanat fin nafsi fa alima betul. Inna hadzal musawa innama kana musawiyan bi musawati syabihatin billati fin nafsi wa kadzalika sa'iru ma yata'allamu
innama yatadzakkaru ma fin nafsi wallahu a'lam. Oke. Wa Aflatun dan Kiai Plato bayana menjelaskan fi kitabihi di kitabnya Al-Ma'rufi bi Fadan yang dikenal dengan Fadan. Ini maksudnya Paedo ya. Kalau kalian baca buku-buku Plato, ini yang dimaksud Paedo. Paedo itu bukunya Plato tentang Sokrates di akhir hayatnya. Ketika Sokrates tuh di penjara, ya di penjara kan dia di sidang tuh, di sidang, kemudian dimasukkan ke penjara. Nah di penjara itu murid-muridnya suka mendatangi dia, kadang mendatangi kemudian berdialog, dan itu dialognya tentang hidup setelah mati Mas di sini. Ini makanya tentang kematian lah, intinya kematian. Bahwa dia kenapa nggak pergi aja? Dia ngomong ya tentang kematian nanti. Nah, cuma di sini sebutnya Fadan, maksudnya Paedo. Inna ta'aluma, bahwasanya belajar menurut Plato itu tadakurun, mengingat. Ya, belajar itu mengingat. Wa ta'ala dalika, dan Plato menghadirkan atas pernyataan itu al-hujaj, menghadirkan banyak argumen ya. Yahkiha, yang kisahkan oleh Plato tentang argumen itu an Sukrot, tentang Sokrates ya. Fi musa'alatihi wa mujawabatihi, dalam tanya jawab yang dilakukan oleh Sokrates. Fi amril musawa, dalam perkara musawa wal musawati wal musawati. Ini hampir sama tapi nanti ada penjelasannya. Musawa wal musawah. Musawah persamaan ya, hal yang sama. Tapi musawah itu apa? Nanti kita ketemu ya. Fa'inal musawata, sungguhnya musawah atau persamaan, yallati takunu fin nafsi, itu yang terjadi pada diri. Seperti tadi, kita berusaha untuk mengenali sesuatu dengan dengan mengacu pada diri kita. Biasanya kita, ini idealnya orang-orang yang melakukan musawah itu orang yang pengetahuannya banyak, ya kan? Tapi kalau pengetahuannya sedikit, itu ya seharusnya nggak melakukan musawah, ya. Contohnya misalnya gini, kalau anak kecil makan jalannya masih, pikniknya masih jarang, makanannya tentu masih jarang, misalnya makanan, pemandangan kan masih terbatas, pembacaan masih itu kan sebenarnya nggak bisa menilai itu. Coba aja semua, ya kan? Dulu saya waktu masih nyantri emang diajarin oleh guru saya, udah kalian masih saatnya belajar, jadi udah cobain aja apa aja gitu. Salah bener nggak masalah gitu. Belum bisa menilai. Karena tadi musawah itu idealnya dilakukan oleh orang yang pengalamannya sudah banyak, sehingga kita bisa menimbang-nimbang kan. Ini buku bagus atau nggak bagus, ya kan? Coba kalau misalnya masih mahasiswa gitu, mahasiswa baru masuk gitu, kemudian disuruh bandingin buku kan ya belum tahu kan, nggak bisa itu, musawah nggak bisa karena dia data pengetahuannya masih terbatas, ya kan? Kayak misalnya santri baru gitu, kemudian oh ini buku bagus, paling tahunya kan tebel atau tipis, ya kan? Benar kan? Oh ini tebel nih pasti bagus, ya kan? Kamus asal tebel bagus, ya kan? Padahal belum tentu kan? Tadi musawah itu takunu fin nafsi ya. Wa inal musawa, adapun musawa mithlul khoshbah, seperti kayu, wa ghairiha, dan selain kayu, mimma takunu musawiyatan li ghairiha, yang sama dengan selain kayu, mata ahassa bihal insan, ketika seseorang merasakan persamaan itu ya. Mata ahassa bihal insan tadakkarul musawah, maka dia mengingat al musawata lati kanat fin nafsi, persamaan yang ada di diri. Fa'alima, maka dia mengetahui anna hadal musawi innama kana musawiyan, bahwasanya sesuatu yang dinyatakan sama itu, musawah tadi, itu sama bimusawatin, dengan persamaan, sabihatin, dengan yang mirip billati fin nafsi, yang ada di diri. Wa kadzalika, dan demikian sairuma
yata'allamu, segala hal yang dipelajari oleh man, innama yatadzakkaru ma fin nafsi, sungguhnya dia mengingat sesuatu yang ada di diri, ya. Ini kalau yang tadi murni pengetahuan yang musawah itu murni mengacu pada diri, ya. Tapi kalau yang musawah ini tidak hanya ke dalam diri, tapi ke hal yang lain, ya. Ini tadi ya, contohnya kayu dan selain yang kayu itu dinyatakan sama apabila orang itu merasa bahwa dia memang mengingat hal yang sama, ya. Bahwa ini berarti sama dengan yang sudah diketahuinya. Ini bedanya musawah dan musawat berarti begini. Ya. Kalau musawah itu pengetahuan berdasarkan apa yang ada dalam diri, ya. Kalau musawi pengetahuan dengan menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang dirasa oleh orang serupa dengan sesuatu itu, ya. Jadi kalau yang musawah, ya. Musawah ini objek itu langsung diacukan kepada subjek, ya. Kita tahu apa itu misalkan, ini langsung kita tahu sesuatu langsung diacukan kepada subjek. Kalau musawah tadi ya, itu pengetahuan dengan objek, satu objek itu disamakan dengan objek lain, yang mana objek yang lain ini sudah diketahui oleh subjek. Kurang lebih gitu. Jadi ini nanti artinya dia ada kalau ini ke subjeknya jauh lebih directly. Kalau ini ada tektoknya, objek lain masih ada ini. Objek lain. Kalau ini nih cenderungnya agak subjektif kalau musawah itu. Kayak misalnya contohnya ya? Musawah dalam hal ini ya kayak orang a priori gitulah. A priori itu kan langsung merujuknya ke dalam diri kan. Misalnya apa? Dia langsung sepertinya ini pedes deh. Misalnya makanan ini pedes deh gitu kan. Nggak enak deh. Karena ada orang anak kecil yang kayak gitu kan. Takut sebelum nyoba gitu kan. Saya kalau ngajarin ke anak-anak saya itu saya bilang yang gitu. Coba dulu baru nilai. Ya bener kan? Orang belum tahu kok udah nilai, nggak enak ini, takut ini gitu. Coba dulu baru kalau udah nyoba kan, rasanya gini ya gitu. Kalau saya pribadi emang suka dengan pengalaman, suka dengan pengetahuan. Jadi penjelajah berbagai hal tuh, ya ilmu ya rasa gitu. Coba dulu baru menilai gitu kan. Nah, yang musawah itu tadi dia langsung mengacu pada diri. Aku suka, aku nggak suka, gitu. Kalau ini dia masih ada unsur perbandingan antara satu hal dengan hal yang lain. Yang mana hal yang lain itu ada dalam diri. Intinya masih ada objek lain yang dijadikan perbandingan. Tapi ini intinya dua-duanya ini tadakur. Ya, ta'alum itu tadakur. Mengetahui itu mengingat. Ya, mengetahui itu mengingat. Ini langsung ke dalam diri, ini mengingat apa yang sudah ada di diri. Intinya pada dasarnya kita semua itu udah pintar. Memang Plato itu kan orang idealis. Bagi Plato, belajar itu adalah mengingat yang sudah ada di dalam dunia ide, ya kan? Jadi kita semua itu pada dasarnya pintar. Ya tinggal kalian berenung aja, nanti ketemu dengan Aidos, kalian langsung tiba-tiba dapat ilmu laduni, Mas. Nah, gitu. Gitu. Itu kenapa di kalangan santri kemudian kalangan sufi ada istilah ilmu laduni? Sebenarnya kan itu. Aidos tadi, tadzakur. Mengingatnya itu jadi kita mengingat ke alam yang malakut gitu. Iya. Aslinya itu kalian itu pintar gitu. Kita semua itu pintar, tinggal merenung tiba-tiba wah dapat gitu. Nah, nanti oke. Lanjut, Mas. Lanjut ke sini berarti. An-nafsu wa masiruha
Waqaddonna. Wa qad dhanna aktsarun nasi min hadhil aqawil dhununan mujawizatan anil haddi. Mujawazatan anil haddi. Oke. Ammal qailuna bi baqa'in nafsi ba'da mufaraqatiha al badani faqad afratu fi ta'wili hadhil aqawil. Lah. Wa harrafuha an sunaniha wa ahsanu ad-dhanna biha an ajruha majral barahin walam ya'lamu anna aflatun innama yahki hadha an Suqrat ala sabili man yarumu tashiha amrin khafiyin bi alamatin wa dalailah wal qiyasu bi alamatin la yakunu burhanan kama allamnahu al hakimu Aristo fi analutiko al ula watania wa ammal mudafiuna laha faqad afratu aidan fit tasni'i wa za'amu anna Aristo mukhalifun lahu fi hadzal ra'yi wa awfalu qawlahu fi awwali kitabi al-Burhan haitsu ibtada'a faqala kullu ta'limin wa kullu ta'allumin fa innama yakunu an ma'rifatin mutaqaddimatil wujudi thumma qala ba'da qalilin wa qad yata'allamul insanu ba'dal asya'a wa qad kana ba'dal asya'i wa qad kana ilmuhu min qabli qadiman wa ba'dul asya'i ta'allumuha yahsulu min haitsu ta'allumiha ma'an mithal dzalik jami'ul asya'i al mawjudati tahtal asya'a al kulliyati. Agak rempong ya. Wa qad dhanna aktsarun nas, sebagian besar manusia menyangka min hadhil aqawil, dari pernyataan Plato dan Aristotle tersebut, dununan, menyangka dengan prasangka mujawazatan anil had, yang melampaui batas. Ya. Menurut Al-Farabi ini mulai dia memberikan penilaian bahwa pernyataan Plato dan Aristotle tentang pengetahuan tadi itu diberikan asumsi yang melampaui batas. Baqa'in nafsi, orang yang menyatakan tentang keabadian jiwa ba'da mufaraqatihal badan, setelah jiwa itu meninggalkan badan, faqad afratu fi ta'wili hadhil aqawil, mereka berlebih-lebihan dalam menakwilkan pernyataan tersebut. Wa harrafuha, dan memanipulasi pernyataan tersebut an sunaniha, dari tradisi Plato ya. Plato dan Aristotle. Wa ahsanudzon, dan mereka berprasangka baik biha, dengan pernyataan tersebut, an ajruha majrul barohin, untuk menjalankannya sesuai jalan argumentasi, artinya mencari argumen bagi pernyataan tersebut. Ini pernyataan di atas panjang itu maksudnya Al-Farabi mengatakan sebagian orang berlebihan dalam menakwilkan pernyataan Plato maupun Aristotle itu, dan menakwilkannya kemana-mana, memberikan argumen sedemikian rupa. Ya. Kenapa mereka keliru, dan kemudian di titik mana mereka keliru? Ini pernyataannya selanjutnya. Walam ya'lamu, orang-orang itu tidak tahu, anna Aflatun, bahwa Plato innama yahki hada, dia menceritakan pernyataan tersebut an Suqrat, dia bercerita tentang tadakur tadi, bahwa ta'allum itu tadakur, itu dia cerita tentang Sokrates. Sokrates itu gurunya Plato. Ala sabili man yarumu tasiha amrin khafiyin bi alamatin wa dalail, ya. Dengan cara orang yang ingin yarumu tasiha amrin khafin, membenarkan perkara yang samar bi alamat wa dalail, dengan tanda-tanda dan
dilalah-dilalah, simbol-simbol. Plato itu memang sering menggunakan simbol-simbol. Ya, dia ketika membuat pernyataan tertentu, dia memberikan simbol-simbol. Contohnya simbol tentang goa. Tempo hari pernah saya ceritakan itu ya. Tentang pengetahuan, bahwa orang itu kadang menolak pengetahuan, atau orang bisa menyalahkan orang lain itu karena tidak mengetahui kenyataan. Dia membuat simbol manusia goa, gitu kan? Jadi ada sekian orang yang berada dalam goa dan dia senantiasa melihat ke dinding. Di goa itu kalau ada misalnya ayam, ada kambing, itu kan yang kelihatan di pagi hari ya, di siang hari itu yang kelihatan kan cuma bayangannya. Dan mereka menyangka semua yang ada di tembok itu ya kenyataan. Bahwa bentuk-bentuk kayak gitu warnanya kan romadi ya, abu-abu kan ya. Bayangan saja. Ketika ada salah satu dari antara mereka itu keluar dari goa dan dia bilang melihat, oh enggak loh, kambing itu warnanya putih, misalnya gitu kan. Domba ya putih. Ayam itu macam-macam. Yang jelas ini binatang itu warnanya macam-macam, tidak seperti yang ada di tembok itu. Ketika yang sempat keluar dari goa itu bicara, mengatakan hal itu, memberitahu kepada teman-teman yang ada di goa, dia dibunuh akhirnya. Kamu ini selama ini kita percayanya adalah ini nih, kamu menentang kepercayaan umum, akhirnya dibunuh. Nah itu Plato bercerita tentang itu, ingin menyatakan bahwa orang-orang Athena itu membunuh Plato karena mereka tidak mengetahui kenyataan. Bahwa Plato itu sebenarnya kenyataan, sebenarnya itu. Dan bahwa yang benar adalah Sokrates, yang benar adalah Sokrates. Mereka yang membunuh Sokrates itu malah orang-orang yang keliru. Tapi tadi sifatnya dia menggunakan simbol-simbol semacam itu. Selalu menggunakan simbol-simbol. Kayak misalnya klasifikasi masyarakat, ya kan? Ada kepala, orang ini para filsuf, para pemikir. Ada hati, ini untuk tingkatan para guardian, orang-orang para tentara. Sementara perut itu bangsa orang-orang pedagang dan orang-orang yang lain, misalnya itu. Jadi kemudian yang paling tinggi harusnya adalah para filsuf, gitu. Itu karena tadi kan kepala ada di atas. Jadi filsuf karena ada di kepala berarti dia paling tinggi, sebenarnya itu. Nah, ini disebutkan wal qiyasu bi alamatin la yakunu burhanan. Analogi, silogisme bi alamatin dengan simbol-simbol tanda-tanda itu la yakunu burhanan. Bukanlah sesuatu yang sifatnya demonstratif. Ya kan tadi kan. Saya bagaikan pinang dibelah dua. Itu kan simbol kan? Pinang misalnya misalnya Mas Faik sama Mas Dayat tuh bagaikan pinang dibelah dua, misalnya itu saya bilang gitu. Nah, kalau pinang dibelah dua kan memang mirip ya. Tapi apakah misalnya dua manusia itu kakak adik, misalnya kalian nih twin ya, tauam, dua orang yang saudara kembar, apakah 100% sama? Kan enggak. Ada gitu kan? Kita mencari pembenaran dari simbol itu tidak kuat. Tahu nggak kan itu kan? Bagaikan pinang dibelah dua, apalagi misalnya pohon buah tidak jauh dari buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu kan sebenarnya kan like son like father gitu kan. Kalau di bahasa Inggrisnya gitu kan. Anak itu kayak bapaknya. Tapi apakah 100%? Aneh kan? Oke, betul bahwa buah itu jatuhnya tidak jauh daripada pohon, ya kan? Tapi kan itu kan simbol saja. Tidak terjadi untuk semua hal kan? Manusia oke lah, kita berasal dari orang tua kita, tapi apakah 100% sifat kita sama dengan orang tua kita? Ya enggak, gitu loh. Itu tadi, al-qiyas bi alamat la yakunu burhana.
Kama nahu al-hakim Aristus. Sebagaimana nahu al-hakim Aristus. Sebagaimana kita diajari oleh Aristotle fi analitika al-ula wa tsaniyah, di prior analitik dan posterior analitik. Analitiko ula itu kalau di bahasa Arabnya kitab Al-Qiyas. Kalau analitiko tsaniyah burhan, ya. Analitiko ula itu ini Mas, penalaran langsung. Ya, penalaran langsung. Sementara analitiko tsaniyah itu tentang silogisme. Kata dia. Wa amal mudafi'una laha, adapun orang yang membela pernyataan tadi, ya pernyataan Plato dan Aristotle yang tadi kita sebut di awal, faqad afrotu aidon, berlebih-lebihan pula, lebay lah ya, fitashni, dalam mencemooh. Waza'amu, mereka menyangka anna Aristo, bahwasanya Aristotle mukhalifun lahu, berbeda pendapat dengan Plato fi hadar ra'i, dalam pendapat ini. Wa ahfalu, mereka mengabaikan kaulahu, pernyataan Aristotle fi awali kitabil burhan, di permulaan buku posterior analitik, haitsu ibtada'a faqala, di mana Aristotle memulai pernyataannya sebagai berikut. Kullu ta'limin, semua pengajaran, wa kullu ta'allumin, dan semua pembelajaran, fa innama yakunu, pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran itu terjadi an ma'rifatin, dari pengetahuan mutaqaddimatil wujud, yang sudah ada sebelumnya. Tadi artinya di sini kan sama aja tadi kan. Plato mengatakan ta'allum itu tadakkur, sementara di awal buku Burhan itu dinyatakan pembelajaran dan pengajaran. Kalian belajar, saya mengajar. Ini apa? Yakunu, berdasarkan kita belajar apapun mengajar itu berdasarkan pengetahuan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Contohnya misalnya gini, kalian minimal kan sudah bisa baca kitab, ya kan? Kalaupun belum ada yang belum bisa baca kitab, minimal kalian bisa alif ba ta'an. Makanya kita belajar kitab bahasa Arab, ya kan? Artinya kita belajar, saya mengajar dan belajar itu berdasarkan ma'rifah mutaqaddimah al-wujud, ya, berdasarkan pengetahuan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Artinya di sini sama aja dong dengan kata Plato tadi, tadakkur, ya. Tumakola ba'da qalil, kemudian sedikit lagi Aristotle juga mengatakan waqad yata'allamul insanu, kadang-kadang manusia belajar ba'dul asya, sebagian hal, waqad kana ilmuhu min qabli qadiman, ya. Pengetahuannya itu tentang sebagian hal itu, ya, sudah ada sebelumnya, ya. Kadang-kadang orang mempelajari sesuatu yang mana sesuatu itu sudah ada pengetahuannya pada dirinya sebelumnya. Wa ba'dul asya wa ta'allamal insanu ba'dul asya, seorang kadang mempelajari sebagian hal, ta'allamaha, dia mempelajari, telah mempelajarinya, yasulu min haitsu ta'allumiha ma'an, dan dia meraih sesuatu min haitsu ta'allumiha ma'an, dari proses pembelajarannya itu secara bersama-sama. Mithalu dalika, contohnya jami'ul asya al-maujudah, segala sesuatu yang ada tahtal asya al-kulliyah, yang terdapat di dalam hal-hal yang universal. Ini tadi Plato, ya. Ya. Ini di sisi lain Aristotle juga mengatakan hal yang kurang lebih sama, ya. Bahwa ta'allum wa ta'lim, ya. Ta'lim itu berdasarkan pada ma'rifah qadimah, ya. Mutaqaddimah, ya. Mutaqaddimah, ya kan? Mutaqaddimah, ya. Kita belajar
dan mengajar itu berdasarkan pada pengetahuan yang lama yang sudah kita ketahui. Dan ini ada dua nih, ya. Kadang yang mutaqaddimah itu sudah diketahui, ya. Qad kana ilmu min qabl qadiman, ya. Memang sudah diketahui. Ya. Sebagian lagi dia mempelajarinya mempelajari sesuatu beriringan dengan dia mengetahui sesuatu beriringan dengan proses mengetahuinya. Pengetahuan sesuatu beriringan dengan sesuatu itu tanpa pengetahuan pendahuluan. Kalau ini dengan pengetahuan pendahuluan. Ya. Kalau ini adalah mengetahui sesuatu beriringan dengan proses pengetahuan itu tanpa pengetahuan beriringan tanpa pengetahuan pendahuluan. Contohnya adalah ini tadi, kita mengetahui sesuatu berdasarkan perkara universal. Ya. Kalau ini kita mengetahui dengan pengetahuan pendahuluan. Kita apa misalnya? Saya menulis itu kan berdasarkan pada apa yang sudah saya ketahui. Bahwa menulis itu perlu paragraf, misalnya gitu kan. Harus apa namanya ada pendahuluan, ada argumen, ada penutup, semacam itu kan. Artinya kita menulis berdasarkan pengetahuan pendahuluan. Tapi kadang kita mempelajari sesuatu beriringan kan. Learning by doing. Ya kan gitu kan? Kadang kita belajar ya udahlah. Kayak misalnya apa? Kalian nanti kalau mulai kerja itu kadang-kadang kayak gitu. Sebenarnya belum paham-paham amat itu. Tapi bersamaan dengan kalian melakukan, akhirnya kalian paham itu. Ya kan? Misalnya kerja apapun aja sama itu. Pasti kalian itu awalnya itu susah ini. Tapi dengan kalian menjalani itu, lama-lama bisa itu. Ya kan? Dasarnya bukan dari pengetahuan sebelumnya. Kalaupun ada pengetahuan sebelumnya, paling pengetahuan universal. Contohnya misalnya gini. Misalnya? Latihan untuk servis komputer misalnya, ya kan? Pengetahuan yang universalnya apa? Kita intinya ingin memperbaiki komputer itu, ya kan? Kalau misalnya kita kerja dalam hal ini memperbaiki komputer karena di hire orang, artinya konsumen kita ingin agar kita menyelesaikan problemnya. Itu kan yang umumnya kan. Tapi terkait dengan bagaimana mengatasi itu kan kadang kita ya ada unsur pengetahuan lama, kadang learning by doing kan. Yang paling sederhana ini kalau kalian lagi training. Di sini ada yang pernah praktek kerja lapangan itu kan ada pelajaran itu. Ada yang SMK nggak? Kalian ada yang SMK nggak? Nggak ada ya? STM. SMK. Ya kan? Kalau yang magang itu belum tentu anak itu tahu loh sebenarnya, ya kan? Anak SMA suruh magang misalnya gitu kan di kantor itu kan, ya udah sambil intinya misalnya suruh fotokopi, dia tahu fotokopi tapi belum tentu bisa jalanin fotokopi, tapi diajarin, gini, akhirnya lama-lama kan dia tahu itu. Nah ini maksudnya ini. Jadi ada pengetahuan yang memang berdasarkan pengetahuan lama, ada yang kita mengetahui sesuatu beriringan dengan proses kita mengetahui sesuatu itu tanpa pengetahuan pendahuluan. Nah, ini pernyataan Aristotle. Artinya opo itu nih? Sebenarnya nggak ada bedanya ini, ya. Masih waktunya. Lanjut Mas. Sampai satu paragraf aja, baru itu
Falaita sya'ri. Syi'ri. Falaita syi'ri. Hal yughadiru makna hadzal qawli ma qalahu Aflatuna syai'an. Siwa. Innal aqla al-mustaqima war-ra'ya sadida wal maila ilal haqqi wal insafa ma'dumun fil aktarina minan nasi. Faman ta'ammala husulal muqaddamatil ula wa halat ta'allumi ta'ammulan syafian alima annahu la yujadu baina ra'yil hakimaini fi hadzal ma'na khilafun wala tabayana wala tabayunun wala mukhalafatun Ya. wa nahnu Nu'minu. Wa nahnu nu'minu ila torfin minhu yasiru bimiqdari ma yatabayyana bihi hadzal ma'na liyazula asyakka alwaqi'a fihi. Oke, cukup. Walaita syi'ri itu duhai. Laita syi'ri itu ya, kita bo abbo. Bo abbo kurang lebih kalau saya orang Madura gitu. Bo abbo. Hal yughadiru, apakah menjauh makna hadal qaul, pernyataan Aristotle tersebut, maqalahu Aflatun syai'an, dari pernyataan Plato yang awal tadi. Apakah menjauh? Ya kan? Jawabannya tentu la, ya kan? Tadi ya saya bilang. Siwa, hanya saja, innal aqlal mustaqim, akal yang lurus, warra'yas syadid, pendapat yang tajam, wal maila ilal haq, kecenderungan kepada kebenaran, wal insaf, keinsafan, itu ma'dumun, hilang, nggak ada, fil aksarina minan nas, dari kebanyakan orang. Kebanyakan orang akalnya nggak lurus, pendapatnya nggak tajam, kecenderungannya bukan kebenaran, tapi pengen berantem aja, seperti gitu maksudnya. Faman ta'ammala husulal muqaddimat al-ula, orang yang merenungkan pencapaian proposisi yang pertama, wahala ta'allumi, dan kondisi pembelajaran ta'ammulan syafian, dengan perenungan yang jernih, alima, maka orang itu akan tahu annahu, bahwasanya la yujadu, tidak ada baina ra'yail hakimaini, di antara pendapat Plato dan Aristotle fi hadal makna, terkait dengan makna pernyataan tadi, khilafun, tidak ada apa? Khilaf, perbedaan, tidak ada tabayun, perselisihan, wa mukhalafah, perbedaan, persengketaan, nggak ada. Orang yang merenungkan tadi, ya nggak ada perbedaan. Ya. Wa nahnu nu'minu ila torfin minhu, dan kami percaya dengan salah satu sisi daripada pernyataan, ya, yasiru, berjalan, bimikdari ma yatabayyana bihi, sesuai dengan kadar yang jelas dengannya, yang jelas hadal makna, ya, dengan yang menjelaskan makna tersebut, liyazula syak al-waqi fi, agar keraguan yang ada terkait dengan pernyataan itu hilang, ya. Ini ya, pernyataan ini menyatakan emangnya ada perbedaan nih antara Plato dan Aristotle. Tadi katanya beda tuh, ya. Nanti ini di sini ada pernyataan tuh. Selanjutnya ini ada sebenarnya, ya. Pernyataan yang selanjutnya jauh lebih tajam itu. Plato itu dianggap nanti ya untuk pertemuan selanjutnya sih, yang dianggap nanti berbeda pendapat itu, Plato itu biasanya dianggapnya idealis. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kita itu sebenarnya semuanya pintar. Kalau kita merenung, maka kita akan mendapatkan pengetahuan. Karena pengetahuan itu sifatnya mengingat sesuatu yang sudah ada di diri kita, di alam ide. Sementara Aristotle itu dikenal sebagai orang yang realis,
dan empiris, ya, empiris. Nanti ini di pertemuan selanjutnya saja yang akan kita bahas, bahwa pengetahuan itu dasarnya dari panca indera. Panca indera berarti kita mengetahui sesuatu ya karena kita melihatnya, mendengarnya, mencerapnya, ya, berinteraksi langsung dengan sesuatu itu. Sementara ini nih, mikir aja kita bisa pinter, Mas, gitu kan. Kalau ini eksperimen baru. Nah, tapi Plato, Al-Farabi menemukan ada sisi-sisi tadakur pada Aristotle. Sehingga kalau misalnya Aristotle mengatakan pengetahuan itu ada unsur-unsur mengingat, ya tidak ada perbedaan dong antara Plato dan Aristotle, semacam itu. Hari ini sepertinya cukup ya. Ini biar minggu depan kita akan bahas pendapat aslinya Al-Farabi terkait dengan ini, fanakulu ya. Tapi untuk hari ini kita cukup. Ada yang mau nanya, mau ini Pak, komen? Monggo Mas. Perbedaan mendasar antara Aristo dan Plato itu terletak di ranah epistemologis gitu ya Pak ya, dalam melihat realitas begitu. Selama ini biasanya iya. Kenapa, apa yang kemudian mendasari mereka untuk kekeh di dalam satu pendapat mereka masing-masing? Kenapa tidak bisa dipadukan gitu Pak? Misalkan melihat realitas di satu sisi memang secara empirik bisa, secara idealis juga bisa gitu. Ada nggak yang berusaha untuk memadukan? Ini nanti Al-Farabi berusaha memadukan. Selama ini memang sebelum Al-Farabi paling tidak ya, orang melihat Plato dan Aristotle itu memang beda. Plato itu kan kalau para filsuf Islam menyebutnya dia sebagai filosof ilahi, ya, filsuf yang teologis gitu. Yang disebut sebagai eidos itu Mas, itu kan maksudnya Tuhan sebenarnya, ya kan? Untuk mengetahui sesuatu menurut Plato itu ya kita harus fokus dengan yang ideal. Mengetahui yang ideal itu cukup merenungkan saja, gitu. Jadi yang ideal itu udah ada di pikiran kita, gitu. Itu pengetahuan itu sifatnya jadi ada innate knowledge, pengetahuan bawaan, ya. Gagasan tentang pengetahuan bawaan seperti ini selanjutnya Descartes. Nanti kalau di zaman-zaman modern yang mengembangkan Plato bahwa kita itu sebenarnya pintar, itu tuh kan nanti Descartes, René Descartes, ya. Kita semua Mas sebenarnya sudah mempunyai pengetahuan bawaan. Ya, itu Plato. Nah, pengetahuan bawaan itu ya sudah dari sononya, ya kan? Maka kemudian ya kalau kita ingin menjadi baik, mengetahui yang benar, ya fokus saja dengan yang ideal, gitu. Itu memfokuskan tentang idealitas tertentu. Orang idealis tentu saja akhirnya kan cukup nggak harus ngelihat orang-orang Mas. Ini idealnya piye ngono loh. Jadi dia hanya orang idealis tahu ya maksudnya ya. Jadi ya kurang realistis. Nah di sisi lain Aristotle itu kan muridnya Plato ya. Cukup lama dia di akademi Plato, tapi kemudian membuat Lyceum sendiri, sekolah sendiri. Nah, Aristotle di dalam sejarahnya itu tidak begitu puas dengan pendekatan gurunya. Dia justru cenderung empiris. Bagi dia nggak bisa dong kita mengenal orang itu hanya memikirkan yang ideal tentang santri itu gimana gitu. Harus ngelihat santri itu gimana dong, ya kan? Dilihat nih satu persatu, gudikan nggak, itu kan? Makannya terpenuhi belum ini mereka, gitu kan? Dan seterusnya itu. Jomblo ini kalau misalnya jomblo ada kemungkinan nikah atau enggak ini misalnya gitu kan. Ya kan? Ada gitu kan. Kalau hanya membahas soal yang ideal gitu kan. Oh, ini Mas Dayat itu idealnya nikah. Misalnya gitu kan. Kan belum ngelihat ini dia
makan sendiri terpenuhi belum nih? Kalau menikah gimana dia? Ya kan gitu kan? Masa mikirin mau punya istri gitu kan? Dia sendiri untuk hidup aja repot misalnya gitu. Benar. Gitu kan? Nah, itu tadi. Realistis itu. Apa namanya? Aristotle cenderungnya empiris. Maka dia dikenal sebagai filsuf yang mencatat, tulisannya banyak gitu, ya. Bukunya itu kan tentang apa aja, Mas? Tentang tumbuhan, tentang binatang, tentang manusia, tentang etika, tentang benda-benda langit, apa saja yang perlu diketahui manusia dia catat dengan tertib gitu. Karena empiris itu. Nah, karena dua hal itu, maka memang sebelum Al-Farabi menulis ini, ya dianggapnya dua orang itu berbeda jalur gitu kan. Yang satu sangat idealis, hanya memikirkan apa yang seharusnya, sementara Aristotle itu orangnya cenderungnya empiris, melihat sesuatu apa adanya, di lapangannya seperti apa. Ini kan jomblangan ya. Nah, nanti ini Al-Farabi berusaha menjembatani itu. Salah satunya yang baru kita ketemukan ya ini doang. Plato, dia di teks yang kita baca tadi hanya menampilkan sisi idealis pada diri Aristotle. Kalau di sini ngomong bahwa Plato menyatakan pengetahuan itu sifatnya mengingat sesuatu, memorizing ya. Oh ternyata Aristotle juga ada unsur idealisnya, mengingat gitu. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menemukan pernyataan-pernyataan Aristotle yang tadi cenderung empiris. Tapi nanti tetap dia berusaha untuk menjembatani dua itu. Walaupun ini empiris, ada loh sisi-sisinya gitu. Tapi ini karena belum kita baca, kita keeps untuk pertemuan selanjutnya saja ya. Hari ini cukup ini saja dulu ya. Pas 1 jam ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.